Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku pengampu mata kuliah Pancasila. Dan yang saya hormati kepada Bapak Dr. Izhar, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Deklara Puspameta Susilo dengan ujung NIM 158. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Hengki Pangestu, Yongki Deo Permana, Linda Nur Malasari, Aisyatun Rosidah, Maya Aprilia, Ashifa Kurnia Dinti, dan Dewi Damayanti. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia. Dengan tema kurangnya pemahaman tentang ideologi Pancasila di era digital. Kemudian kasus yang kita ambil adalah kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia. Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda. Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Dalam konteks kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila 1 sampai sila kelima. Dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat merusak persatuan dan kerukunan antar warga negara. Kemudian yang menjadi fokus masalah dari masalah ini adalah relawan Indonesia bersatu laporkan dugaan hoaks Prabowo, Tampar, dan Cekik Wamentan untuk membatasi masalah berita hoaks dan ujaran kebencian. Penting untuk menyaring informasi dan segera menangkap yang menyebarkan berita hoaks. Kemudian rumusan masalah dari proposal kami adalah sejauh mana penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dugaan hoaks Prabowo, Tampar, dan Cekik Wamentan pada stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Kemudian yang kedua, siapa saja yang menyebarkan berita hoaks dan kebencian dugaan hoaks Prabowo, Tampar, dan Cekik Wamentan. Berikut dari sumber yang kami dapat ada dari website yang pertama nasional.tempo.co dan medcom.id, yaitu Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan kasus dugaan penyebaran hoaks dan soal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Tampar, dan Cekik Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasmul pada Selasa 19 September 2023. Yang kedua, Relawan Indonesia Bersatu laporkan penyebar hoaks Prabowo Subianto, Cekik Wamentan. Yang ketiga ada sumber dari YouTube yaitu Hoaks Prabowo, Cekik Wamentan, relawan lapor ke Bareskrim. Literasi buku yang berisikan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah sebagai pemersatu masyarakat sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik. Dapat kita telusuri dari gagasan para pendiri negara Indonesia tentang pentingnya mencari nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki peran dalam menanggulangi
masalah berita hoaks dan ujaran kebencian. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi dapat menjadi landasan untuk memerangi penyebaran berita palsu dan mendorong sikap saling menghormati dalam keberagaman bermasyarakat. Kemudian bab 3, metode pengumpulan informasi. Teknik dan metode pengumpulan. Mengumpulkan informasi menggunakan literasi buku dan media online. Teknik dan metode menggunakan buku dari sumber online yaitu e-book dengan membandingkan buku e-book dengan pandangan berbeda dari anggota kelompok. Teknik dan metode penggunaan media online dari beberapa website antara lain dari nasional.tempo.co dan medcom.id dan di YouTube. Langkah-langkah mengumpulkan informasi. Langkah-langkah pengumpulan informasi media online dari website dan YouTube. Yang pertama, pencarian. Mulai dengan melakukan pencarian di Google dan YouTube dengan kata kunci Relawan Indonesia Bersatu Laporkan Hoaks Prabowo dan Cekik Wamentan. Yang kedua, penentuan situs web terpercaya. Yang ketiga, cari berita terkini. Cari berita terkini, perhatikan tanggal publikasi dan memastikan informasi akurat. Yang keempat, analisis konten berita. Pahami latar belakang kejadian dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian langkah-langkah mengumpulkan informasi dari literasi buku menggunakan e-book. Yang pertama, pemilihan e-book dengan tema kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, memilih sumber terpercaya, yaitu kami dari Google Buku atau e-book. Yang ketiga, membaca dan mendiskusikan dengan anggota kelompok mana materi yang sesuai dengan masalah berita hoaks dan ujaran kebencian. Kemudian jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, video liputan mencari masalah. Yang kedua, membuat video presentasi. Yang ketiga, mengunggah video di YouTube. Yang keempat, presentasi video hasil liputan kegiatan dan video presentasi. Yang kelima, menyusun proposal. Yang keenam, membuat video presentasi proposal. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.